kemarin tuh make formasi 4-4-1-1 itu dipakai sama iya. pro Jerman kalau nggak salah. Dia juara Bundesliga namanya Johnny. Itu dia yang nyiptain menurut gua. Itu yang nyiptain nyiptain formasi 4-4-1 jadi OP itu menurut gua lihat kok di Twitter. Terus buat ultra attacking gue pakai 4-3-2 terus dibikin constant pressure karena itu formasi yang benar-benar lagi ketinggalan nih misalnya waktu udah sisa dikit lo all or nothing gitu jadi lo benar-benar full press. Satu lagi formasi yang ultra defensif itu gue pakai 5 back. Cuma kalau misalnya gue pas di FC Pro itu kan nggak boleh kan. Cuma kalau buat WL doang mah nggak apa-apa kan. FC Pro nggak boleh. FC Pro nggak boleh main 5 back atau 3 back gitu. Nggak boleh 3 back atau 5 back. Itu rules baru tahun ini. Soalnya tahun lalu tuh beneran di abuse di 3 back. Semua orang tuh main 3-4-2-1. Bayangin formasi balance-nya mereka pakai 5 back itu langsung dari awal. Gak bisa ngapain lu nanti nggak bisa. Nggak bisa, lu nggak bisa ngapain lawan kayak gitu-gitu tuh. Dan semua pro make itu. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Lu tahu nggak sih kalau Hello Kitty itu bukan kucing? Tahu. Kok tahu sih? Tahu lah. Dari mana? Gue kan anaknya history banget. Oh gitu. Jadi gue baca-baca. Bukan baru lihat itu? Bukan, tapi kan banyak sisi gelapnya tentang Hello Kitty kan. Apaan tuh? Dia pembunuh. Hah, serius? Iya. Gue baru tahu. Lah, lo nggak tahu? Nggak tahu. Lah, lo nggak baca-baca emang? Baca. Lo harus banyak baca berarti. Oh ya, sorry. Welcome back to TNT Boys Podcast. Masih bersama gue, kali ini gak ada hostnya, bersama gue Budi Putra. Masih ditemani sama Gen Z andalan Anda, silakan hujat dia. Dan ada bintang tamu spesial kali ini, ada 2 pro player. Enggak juga sih. 2 FIFA pro player. Satu aja. Juga. Ada Arza. Halo. Dan Aldi. Hai. Jadi gue dengar-dengar lu katanya sampai udah di band-band gitu ya? Iya, kalau untuk turnamen-turnamen khususnya di Jakarta ya apalagi ya, itu udah masuk. Banyak lah yang nge-blacklist gitu. Enggak, nge-blacklist itu gimana sih? Mungkin karena pro gitu sih, jadinya mereka tuh biasanya ngadain turnamen untuk beginner doang. Beginner, amatir, jadi yang pro-pronya ini nih biasanya nggak boleh ikut. Oke. Gitulah. Kalau lu di band? Gua pemain biasa, tapi ya masuk karena lebih kompetitif lah. Ternyata seru juga. Cuma ngomongin main-main guys dari tadi. Ini tuh kita lagi membahas yang trailernya aja tuh baru keluar kemarin. Berapa hari yang lalu ya? UFC 25. 2 2 hari yang lalu. 2 atau 1, iya. Iya, 2 hari yang lalu pas kita lagi nge-take ini. UFC 25. Iya. Kalian udah pernah nonton semua? Udah. Terus Arza muka-mukanya belum. gimana deh? Harapan gue banyak kayaknya sih buat UFC 25 compare sama di UFC 24 ini. Ya semoga lebih baik lah secara gameplay dan lain-lain. Lu belum nonton, Za? Baru dikit doang. Lu kan? Gua belum. Hah, masa? Iya. Ih, Jadi gue cuma ngebaca tweet doang, update-update ntar ada apa aja. Sosmed sih paling. Sosmed ya. Leak-leaknya kan awal-awalnya kan. Cuma kalau dari gue sendiri, gue tuh awalnya stance gue tuh boycott EA. Waduh, berat. Jangan dong. Boycott EA lagi. Boycott EA. Boycott EA dalam artian karena UFC 24 ini tuh gue udah capek banget. Terus gue TOTS, gue udah save pack sekian ratus, gue cuma dapat Ellison. Udah habis jutaan relate semua orang relate nih. UFC point. Jadi gue game anjing. Terus boykotnya tuh gue tadinya tuh lebih ke gue nggak mau beli Ultimate Edition, gue nggak mau beli pre-order. Pas udah rilis, biarin lihat review dulu, baru gue mau beli dan gak akan spending di UFC point. Tapi lo nggak sayang emang sama bonus-bonus yang ditawarkan sama EA? Bonusnya sampah banget cuy. Tapi untuk awal-awal itu kepake loh. Kepake. Lewat grinding, kalau lo anak grinding, kalau anak food, kalau anak berguna. Iya, betul. Kalau pemain kompetitif berguna. Sangat berguna. Nah, tapi itu dia. Dengan yang disajiin di trailernya, lu tahu kan EA itu raja gimmick yang ujung-ujungnya itu nggak menghasilkan apa-apa ya. Terutama tuh ada FC IQ. Ya. Yang dimana pemain itu katanya bisa nge-track back position lebih baik dan positioningnya itu lebih bisa diutak-utik kan? Ya basically AI defending, AI attacking dibagusin lagi. Lebih ke improvement dari
apa yang di FC 24 nggak sih? Kalau Kan FC FC 24 kan apa sih namanya dia? Hypermotion. Hypermotion lebih ke grafik. Apa sih? Iya. Ya nggak sih? Iya itu. Iya, Ya itu pokoknya dia tuh lebih ke improvement lah. Kan sekarang defending tuh kan lo susah banget ya karena lu ya apalagi EFC kan baru branding dari FIFA 23 ke EFC ini kan lo bingung gitu loh kayak lo kayak gue pencet R2 tuh kan lo ngepres tapi ini kayak kok gue kelihatan goblok ya gitu ibarat main game kok nggak beda banget kayak di FIFA 23 gitu. Tapi segi defending ya sih. Defending gue sangat suffer banget sih. Apalagi lo main foot lawan Ronaldo. Lawan Ronaldinho. Oh enggak sih. Musuh terbesar gue Van Dijk Mas. Tuh emang sih, sampai sekarang gue masih punya tuh kartunya. Gue pernah digocek sama Van Dijk Mas dari dia di back sampai gol. Skill issue kayaknya. Itu skill issue. Itu skill issue. Tapi sumpah, kayaknya di antara mereka bertiga ini, gue tuh pemain FIFA yang paling EFC yang paling casual. Sementara ini pemain pro club semua, main ultimate team semua. Nah, coba kita berangkat ke pro club dulu deh. Pro club itu sistemnya akan diganti. Namanya aja diganti jadi pro club jadi club. Terus ada relegation ya? Ya, relegation balik. Ya, relegation balik. Terus ada FC club points. Club points. Yang bisa ngegantiin. Ngegantiin ya. Yang dulunya tuh sama Volta ya? Volta. Iya, Voltanya udah nggak ada jadi Volta Rush. udah nggak ada, betul. Jadi Rush. Kalian main pro club suatu klub awalnya itu dari tahun berapa? Gua. Coba Arza dulu kali ya? Gue bener-bener baru banget tahun ini. Oh gitu? FC 24. Gue sebelumnya bener-bener nggak pernah main. Sebelumnya fokus Ultimate Team? Ultimate Team aja sih. Jadi pro club nih bener-bener baru tahun ini terus karena diajak teman sih. Diajak teman, terus join. Alhamdulillah malah dapet top scorer di liga. Kalahin gua dia berarti itu skor. Enggak, lu udah jelek di. Nama lu udah jelek di. Lu one season wonder. Lu one season wonder. Enggak, tapi gue emang sempat ngeliat kompilasi lu sih. Iya. Kompilasi fail. Betul. Poin yang sangat bagus. Banyakan failnya ya. Kalau lu? Gua pro clubs tuh dari FIFA 20. FIFA 20. Sama Lebih senior dia berarti. FIFA 20. Awalnya ya karena long story short tuh berarti itu karena pandemi. Iya, sama. Pandemi, gue beli FIFA fisik, main sama teman kampus, awalnya bertiga, akhirnya gue ajak teman-teman yang lain kayak Hafiz, terus gue ajak Sehan dan lain-lain, ya udah bikin tim tuh, kayak ada satu senior di tim gue yang itu kayak ini nggak ada turnamen atau apa gitu, ya udah gue cari di Discord, gue cari di Instagram, oh ternyata ada nih, Oh ada. sangat kompetitif, Namanya? namanya itu AVPL tuh, jadi AVPL tuh sama lah turnamen-turnamen itu, tapi dia ada divisi-divisinya, dia ada Jatuhnya liga. Indonesia Virtual Pro League. betul. Oke. League nggak sih? IVPL mah bukan Virtual Pro League, itu mah VPG. Oh VPG ya, AVPL gue lupa. IVPL tuh punya Indonesia ya di kita doang. Kalau VPG kan worldwide tuh. Ya kalau IVPL ya only Indo, eksklusif Indo, ibarat tuh satu. Tapi dia tuh dipegang sama community Jepang. Gue lupa namanya apa di Discord tuh dia baru bawahnya tuh punya IVPL kayak gitu dulunya ya. Gue lihat dari Discordnya sejarahnya kayak gitu. Nah terus akhirnya balik lagi tadi gue ngajak Sean dan lain-lain. Kita ikut apa sih namanya? Playoff dulu. Ada playoff-nya dulu gitu. Ada playoff-nya dulu sebelum masuk ke bronze kalau nggak salah buat ke bronze. Udah tuh menang 1 game, 2 game udah mainnya cuma crossing yang kita nggak tahu taktisnya gimana, ya udah main aja intinya. Tiang 2 gitu. Tiang 2 kan nih ada 2 emang yang mana satunya yang mana nih? Gitu kan. Ya udah akhirnya main ya udah sampai sekarang akhirnya gue setelah main sama mereka kayaknya ini buat main fun aja, akhirnya gue ketemulah bareng sama Gary main di APX gitu. Dan fun fact-nya, gara-gara pro club juga, Aldi ngebawa Gary di APX ke TNT. Sekarang dia di TNT jadi musuh masyarakat. Tapi gue juga pertama kali main pro clubs tuh 2020. Iya, zaman-zaman pandemi. Nggak 11 kan, berarti kan 2 orang doang pasti lu. Enggak. Oh enggak? Ya berberapa ya? Berenam. Mentok-mentok berssembilan, bersepuluh lah. Tapi itu kelar subuh nggak dapat kan. Pasti. Gua waktu itu ya, gua sampai nazar saking matchmakingnya jelek. Kalau misalnya sampai dapat match dan menang, gua bakal puasa Senin Kamis. Terus menang nggak? Enggak.
Kalau dulu gue inget Sean, gue dulu kena COVID kan di era yang bener tinggi banget tuh. COVID, terus gue kan anaknya tuh nggak bisa diem ya, jadi kayak ini nggak bisa tidur nih. Udah ngechat di grup tuh, nggak ada pro clubs nih. Cek lu, kayaknya lu ntar udah sekarat pun tetap nyari pro clubs dari Sean ngomong kayak gitu. Kondisi karantina. Si sehat. Sangat sehat. Dia butuh hiburan lah di situ. Emang tuh Prokop tuh sangat hiburan. Kacau. Setuju. Apalagi kan partinya kan sangat sangat baik-baik tuh obrolan-obrolannya kan. Kata-kata yang baik lah. Jadi lu yang main Pro Clubs 4 tahun digeser sama pemain yang baru main 1 tahun. Iya betul. Digesernya jauh. Digesernya jauh. Tapi kalau throwback ke FC25, yang udah dirilis sekarang nih, akan ada perubahan nggak buat si klub saya sendiri? Klub sih dari dulu kan harapan gue kan bisa ada substitution ya. Tapi kalau misalnya dari segi teknis, gue ngeliat ke belakang nih kayak nggak mungkin gitu. Karena ngomongin server aja kan, EA kan sangat minim ya dilihat ya. Ngebantu ya sub di Pro Club? Ya ibaratnya kalau misalnya lo jadi pemain inti ternyata nggak bisa gitu, kan butuh ada backup nih during the game gitu loh. Gue bisa main nih gitu. Jadi lo tinggal masuk ke salah satu ke lobby aja gitu, terus tapi lo bisa diganti gitu. Itu kan harapan dari player tim-tim Pro Clubs kan. Tapi sampai sekarang kayak itu susah banget buat direalisasiin sih. Gue cuma berharap EA server dibenerin aja. Setuju. EA server tuh. Lo main sama orang di mana? Di Antartika nih, ping lo tuh 1 kalau bisa. Aduh. Soalnya kalau main Pro Club tuh biasanya lama nunggu. Benar. Tapi itu kan karena itu emang juga gara-gara bukan server doang tapi bug dari EA-nya sendiri. Gamenya sendiri. Gamenya gitu. sendiri yang bodoh. Betul. Iya, setahu gue tuh emang dia dari coding awalnya yang nggak bener. Terus yang bikin codingnya itu udah nggak di EA lagi. Oh, di hijack maksud lu? Enggak, dia udah cabut. Oh, udah cabut. Jadi pindah ke UFL. Kompetitor aja. Pindah ke 2K. Jadi mereka buat nge-track back-nya lagi tuh susah banget. Karena secara development-nya udah jadi gitu kan. Iya. Ya Pro Club sih rasanya jadi kayak anak tiri gitu nggak sih? Benar. Kan itu emang selalu yang dibicarakan kan itu. Ya emang sebenarnya in a way gue ngeliatnya tuh emang ya bener, karena money makingnya kan pasti di vote kan. Orang-orang microtransaction di vote. Benar. Apa-apa kompetisi juga yang digede-gedein kan vote. Betul. Tapi secara industri padahal Pro Club tuh menurut gue gede loh. Nah, karena itu berangkat dari community. Ngomongin industri itu, di Indonesia sendiri itu tuh semasif apa sih? Lu bayanginnya gini nih, misalnya kalau main foot kan individu nih. Nah kalau misal di Pro Club bahkan ada liganya kan. Dari liganya ada 3 tier ya. Iya. Ada IVPL yang 1, 2, 3 itulah. Nah dalam satu liga aja tuh ada berapa belas tim ya? 18 sampai 20. Dulu tuh sempet sampai 20. Nah, itu kan sedangkan satu tim butuh 11 orang sampai 15 orang sama cadangan gitu kan. Berarti kalau misal dihitung dikali aja dijumlahin misalnya 11 dikali 20 dikali 3 itu kan sebenarnya orangnya banyak banget ya. Banyak banget. Itu baru di Indo. Sedangkan kalau misalnya yang 1v1-nya kan kalau di Indo industrinya belum segede itu kan. Iya, betul. Di Indo tuh sebenarnya masih kecil banget Pro Clubs. Dulu pernah Foot pun juga menurut gue kecil. Menurut tuh gimana Zah? Sebagai pro player Foot dan pro player EAFC, apakah dibandingin di luar lah, kayak kalau di luar kan kita udah pasti tahu banyak banget orang kayak Anders atau Nick atau siapa kan itu udah namanya udah gede gitu loh. Di Indo Anders tuh yang autis ya? Iya. Mouse Breeder juga. First gang. Wah, gokil tuh. Ya kalau misal di footnya sendiri, kalau di Indo ya, sebenarnya potensi pemain Indo tuh menurut gue bagus lah, apalagi di Asia terutama itu udah menurut gue udah potensinya banyak banget lah. Terus juga pemainnya sendiri tuh sebenarnya banyak, cuma wadahnya aja yang kurang. Wadah dari ya misalnya event-event ya gimana ya dari pemegang kekuasaannya inilah yang apa namanya event-event itu masih dikit. Belum pada melek, soalnya kan di Indonesia kebanyakan playernya game mobile ya. Jadi itu juga salah satu faktornya mungkin itu ya. Terus kan game EFC kan termasuknya juga agak mahal. Terus harus punya PS juga. Untungnya sekarang udah bisa crossplay, ada Xbox sama di PC juga kan. Itu dia ngebantu sih. Nah, ya paling di Indo tuh butuh wadahnya aja sih untuk yang event majornya agar kita dilirik sama EA juga. Siapa tahu bisa kayak di Malaysia. Soalnya kalau di Malaysia tuh termasuknya udah bagus, udah gede. Mereka udah punya liga resmi sendiri dan itu juga juara dari situ tuh dapat slot untuk ke
internasional ya kan. Yang lebih besar lagi stage yang dari EA-nya sendiri. Asian Games ada nggak sih? Nggak ada. Asian Games enggak. FIFA Online waktu itu ya. Asian Games tuh FIFA Online atau PES gitu. Lupa gue. Oh, FIFA Online tuh Beda deh pokoknya grafiknya tuh beda banget. FIFA Online tuh FPF Play ya kalau nggak salah namanya, gue lupa deh. iya lupa gue. Pokoknya beda sama FUT tuh beda. Ya beda. Secara gameplay, secara beda. Update Beda. Seingat gue beda. Semuanya beda. Jadi FIFA Online itu bukan EAFC. Itu tuh dua hal yang two separate entity gitu. Cuma yang gue denger itu mereka kayak pakai engine FIFA ke belakang kayak FIFA 18 atau gimana. Iya, mereka tuh pakai engine yang lama. Kayak di reuse gitu loh. Iya, benar. Cuma berarti maksudnya dari gue pikir tuh di Indonesia doang yang nggak ada di PON atau misalnya apa secara game FIFA-nya, tapi ya berarti sampai ke Asian Games-nya pun juga nggak ada. Iya. Emang tapi belum. sempet itu AVPL seinget gue tuh disupport sama Kemenpora. Tapi gue nggak tahu itu agreement-nya kayak gimana ya. Tapi kayak ini disupport sama Kemenpora berarti kan dilirik gitu walaupun udah ada brand yang masuk juga kayak gitu sih. Tapi ya nggak mungkin ekspektasinya yang dari sponsorship ini tuh tinggi kali ya. Terus nggak kepenuhin gitu. Jadi ya udah cuma jadi nama aja di cuma jadi ibarat kata ya supported by doang, logo doang. Benar. Tapi nggak dikembangin sama Kemenporanya itu sendiri sih. Terakhir event yang besar sih paling Piala Gubernur kalau tahun lalu ada. Iya, Piala Gubernur. Dan Piala Gubernur tuh menarik banget. Jadi player-playernya tuh per region gitu loh, per wilayah. Misalnya lo tinggal Jawa Timur, ya lo bikin klubnya dari Jawa Timur. Klub dari Jawa Timur. Terus Jakarta gitu. Tapi nggak yang itu, nggak yang kalau misalnya di Jakarta ngewakilin Persija gitu. Enggak. Jadi gue ngewakilin Jakarta namanya doang. tuh nama wilayah. Iya. Ibarat kata kayak PON. Jatuhnya kayak PON biasa, cuma ya ini buat EAFC. Buat pro klub itu. Kalau FUT sendiri, Za? Sama sih, soalnya kan kalau FUT kan online ya. Sedangkan terutama kalau di Jakarta kan banyak kan turnamen-turnamen offline kan. Turnamen offline masih skalanya kecil-kecil. Untuk yang online menurut gue masih belum banyak juga sih. Jadi biasanya kalau misalnya kita tuh bersaingnya tuh ya benar-benar langsung se-Asia, South Asia. Kalau misalnya untuk yang pro-nya ya, itu ada qualifier-qualifiernya untuk menuju ke grand stage. Iya. Yang World Cup-nya kalau nggak salah. Waalaikumsalam. Waduh, iya. Bang lewat bang. Ya enggak. Pun, tolong di-scroll pun. Nah, situ aja. Tapi fun fact-nya, gue pas Pro Cup itu, gue inget di pertama-tama, gue lupa lu udah masuk Apex apa belum, tapi itu masih di stream. Waktu itu tuh sempet di stream. IVPL tuh ada stream, ada komentator. Produksiannya niat niat waktu itu. Gue udah masuk. Itu yang lu miss penalti. Iya. Gua inget itu doang. Itu antara lu atau Dimi, gue inget. Kita lawan siapa ya? Itu Jabates, itu Dimi. Itu Dimi, iya. Oh, jadi itu Dimitrius. Pemain TNT itu emang hobi miss penalti ya? Oh iya jelas. Sangat. Jelas. Kalau itu jelas. Itu Dimitrius. Tapi gue inget waktu itu tuh beberapa minggu pertama, itu tuh beneran mereka tuh niat sebenarnya. Iya. Ada sampai live stream, sampai komentator pun tuh ada full 90. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Oh iya. Beneran dibahas play to play. Bung Toel. Nggak segitunya. Nggak segitunya. Cuma abis itu ya menurut gue emang bener kata Aldi sama Arza sih. Kayak wadahnya tuh nggak ada dan belum ada dan emang kurang disupport dan mungkin orang juga belum melek karena ya bener kata Arza mungkin dari gamenya juga lumayan pricey. Lo juga beli konsolnya juga sangat pricey. Considerationnya banyak. Tuh kayak gitu. Iya, sebenarnya pemainnya tuh banyak sih. Pemainnya banyak aja, cuma yang mental kompetitifnya itu yang masih perlu ditingkatkan. Lu bukannya dibeliin PS tapi dia mau sponsor. Itu kejauhan kayaknya. Terlalu deep tuh kalau bahas itu tuh. Enggak boleh. Jangan tuh. Oh gitu. Oke deh. Oh gitu. Gua ada kok di saat-saat itu tuh gua ada. Aldi berdiskusi dengan gua dan yang lain. Oh gitu. Apalagi mau KPR sekarang dia. Bener, berat. Balik lagi ke futsal. Gue mau tahu dulu deh squad lu sekarang. Wah, gue udah lihat tim lu di Instagram lu. Dapat Cruyff, dapat apa? Wah, itu kayaknya tahun lalu deh. Cuma kalau tahun ini gue tahu kalau lu punya Cruyff. Bellingham gue paling bagus. Bellingham, Valverde, malah pemain Madrid. Padahal gue fans Barca nih. Dapatnya pemain Madrid terus nih. Soalnya pemain Barsanya apa? Benar. Setuju sih di FIFA. Pemain Barca lu paling bagus juga paling Araujo. Betul. Ya kalau di pack-nya
pack luck gue tahun ini ya lumayan lah. Barca tuh malah tahun sekarang kartnya yang bagus malah yang tim woman ya nggak sih? Iya benar. Oh iya benar Putellas. OP banget sih. Bonmati. OP banget itu. Hansen. Bonmati, Hansen, Hansen, buset. Trove. Cewek tuh. Pertama kali ada cewek nggak sih? Ada iya. Oh, ini ya, tahun betul. pertama. Kartnya, tahun pertama. Oh iya ngomongin Putellas ya. Gua itu bulan apa ya? Sebelum TOTY. Iya sebelum TOTY. Nah, Bulan Desember lah. Gue tuh lagi butuh banget pivot box to box. Terus Putellas tuh bagi gue tuh cocok banget. sangat. Gue sampai mimpi. Gue dapet Putellas. Terus besoknya gue buka pack kagak dapet. Gue mentok tuh cuma yang bagus cuma Henry doang gue. Udah nggak ada lagi sisanya. Yang apa? Henry yang mana? Henry yang Birthday atau apa? yang birthday. 5 star skill move itu? 5 star. Bagus. Gue mentok-mentok banget. Garinca Winter Wildcard. Dan sampai hari ini masih gue pakai karena gue jeda. Van Dijk aja yang gold, gue beli. Tapi Van Dijk yang gold aja harganya berapa? 200 ya? Awalnya kan 200. Awal 200, sekarang paling Gue beli di berapa? 180.000. Seinget gue. Tapi itu lama loh itu kepake. Itu lama banget. Itu lama, iya. Sampai bulan Juni mungkin masih bisa dipakai kan. Bener. Gue gue sebenarnya not bad sih dapat Johan Cruyff Thunderstruck. Tapi itu gara-gara sakit hati TOTS gue nggak dapet apa-apa, cuma dapet Alisson 95 Stoichkov tapi nggak juga berasa. tuh bagus banget Stoichkov. 95. Tapi sebenarnya kalau ini mungkin menurut gue Za, tapi menurut lo nih sebagai pro player, lo tuh ngerasa nggak sih kalau di tahun ini, terutama tahun ini nih, cuma ada satu cara buat menang di EAFC 24. Apa cutback? Aerial Plus. Aerial Plus. Oh iya. Itu meta banget. Itu meta banget. Abis yang Tienzin waktu itu ya. Iya. Yang meta. Jadi Iya. nemuin meta Iya, itu tuh nemuin menurut meta gue itu. game breaker banget sih. Meta aerial kayak Sorloth, Weghorst, Iya, Weghorst, Haaland. Ya gue gak timnya Verts-Gang di yang Iya, Anders apa Gang. World Cup Joselu ini, jadi right Joselu back. jadi right wing back. Kirinya Diaz. Kirinya Diaz. Di Cuma RB. dipakai aerial doang. Itu gokil banget sih. Iya. Bener-bener glitch bug-bugnya itu. Baknya Iya. itu. Tapi Itu trash. trade Playstyle. jatuhnya Playstyle. playstyle. Playstyle plus. Tapi yang dulu trade ya namanya. dulu trade, trade. iya dulu trade. Sekarang playstyle. Playstyle. Tapi yang mau gue tanya tuh sebenarnya lu nih sebagai pro player, lu tuh sebenarnya benci atau enggak sih? Atau lu mikirnya kayak ya udahlah whatever I need to do to win? Atau lu kayak sebenarnya tuh kesel kayak masa iya gue harus ngikutin meta sampai segininya gitu loh? Sebenarnya dibilang kesel mah ada pasti, cuma mau nggak mau di FIFA ini kayak kita harus ngikutin meta untuk menang gitu loh. Benar. Gue sebenarnya sebelumnya gue nggak suka pemain-pemain yang badannya gede berat kayak Haaland gitu-gitu, gue nggak suka. Gue suka yang kecil-kecil aja yang kayak Iya. Termasuk Karakter pro clubs tuh yang gede juga Zah. iya, karakter gue gede. Kan asli gue nggak suka, cuma karena tujuannya untuk menang ya mau nggak mau. objektifnya ya, Iya. benar. Cuma itu menurut gue harus diubah juga sih biar nggak terlalu terpaku sama meta gitu. Betul. Itu makanya gue tuh suka main foot tuh sebelum bulan Desember, Januari mentok-mentok karena kartunya tuh belum terlalu gila gitu loh. Iya. Apalagi Masih sekarang Masih oke udah, lah. iya udah masuk footies apa segala. Masih Oh iya, tapi itu menurut gue itu yang beda juga di tahun ini tuh kebanyakan promo sih. Itu gue tahun setuju. ini. Iya. Itu. Kayak Benar. ya, makanya dimana menurut gua di zaman dulu kita throwback ke misalnya FIFA 18 atau even further back FIFA 15 lu tuh masih bisa pakai orang-orang kayak front three lu bisa Cuadrado, Ibarbo, Dumbia, Iya. sama Gervinho, gold gitu loh. Bagus gitu. Dan balance bisa ya. lu bisa pakai Ben itu sampai Yedder, akhir Ben tahun Yedder, gitu. Ben Yedder sih. Ben Yedder. Red banget. Red banget tuh, red banget. Itu tuh bisa dipakai sampai akhir tahun, di mana tahun ini tuh gue ngerasanya ada promo baru, misalnya Onry keluar Thunderstruck. Itu bagus tuh di awal Thunderstruck, di zaman-zaman itu bagus. Tiba-tiba ada Onry baru lagi pas Foot Birthday. Kecepetan ya. Kecepetan, transisi. Terlalu kayak cepet. transisinya tuh cepet banget dan pack weight-nya pun tuh juga jelek gitu. Betul. Jadi ada expiry date-nya nggak sih? Iya, pokoknya? Iya, contohnya benar. iya. Kayak itu CTDT, tau nggak lo? Captain Tsubasa Dream Team. Tinti yang mana ya? Game HP yang kayak foot juga Oh tapi iya Captain Tsubasa. iya, tahu. Itu kan ada promo Oh iya, Terus iya. kalau mereka tuh sistemnya dibikin promo lama itu nggak bisa ngelawan promo Promo baru. baru. Nah, gue ngerasanya di Ultimate Team tahun ini tuh Iya, kayak gitu. kayak gitu, bener sih. Terlalu banyak promo pack-nya bener. Iya. Kayak lu punya awal tuh Van Dijk tuh keluar tuh yang Nike kan ya? Iya, yang Nike nggak ada hijau. bedanya sama Nggak ada bedanya sama emasnya. emas. Iya, Beda- iya, harganya cuma- beda jauh. Beda jauh Cuma jadi desain ya. doang bedanya. Bener. Playstyle pun juga nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Sama Nggak semua. ada bedanya. Cuma gue aerial doang. suka aja sih, maksudnya kalau banyak promo tuh menurut gue dari komposisi pemain tuh, apalagi dengan chemistry style yang baru ya. Dulu Iya. kan Oh, linknya iya. cuma Mereka orang kan pakai biasanya garis. makanya Iya. depan udah pasti Mbappe, Mbappe. Neymar, Messi. Iya, gitu kan. betul, Nah kalau betul. sekarang menurut gue dengan chemistry style yang baru terus banyak promo,
jadi timnya juga lebih variatif sih. Variatif betul. Ada positifnya lah, ada Benar. Gitu sih. Cuma yang gua nggak suka, dulu tuh lu masuk Weekend League, masuk aja dan menang, itu tuh rewards-nya tuh fulfilling banget. Bener. Yang ada player pick yang merah tuh. Bener. Sekarang tuh nggak ada rasa itunya. Nggak ada. Mentok-mentok, ya gue mentok-mentok Weekend League yang Food Champ sekarang sih ya divisi 6, divisi 5 itu. Lu main division aja nih. Lu divisi 11 ya? 11. Lu main division aja, divisi 7, itu tuh kartunya udah bagus-bagus banget. Kalau dulu kan lu tapi di atas 5 nih, 4 gitu kan udah oke lah gitu, udah susah banget. Nih sekarang tuh ratsnya banyak banget, bener. Kayak masuk got, terus banyak tikusnya gitu, licin-licin banget. Dan mungkin itu juga kali ya, kan banyak banget akun-akun kayak Nick RTFM dan lain-lain yang ngasih lu taktik-taktik meta. Bener. Lu sendiri, gue kepo nih sebagai pro player, Za. Lu divisi berapa sih, Za? Elite Division? Elite. Pasti. Bisa ya? skill rating lu berapa, Za? 1000 lebih? Kalau Pasti sebenarnya kalau misal untuk tahun ini tuh untuk qualifier ke FC Pro-nya itu kan 1000 plus ya? Itu tahun lalu. Sekarang? Tahun lalu perlu gitu. Nah, kalau untuk sekarang tuh pas awal-awal cuma perlu divisi 4 atau berapa, tapi di awal tuh cepet-cepetan gitu lah. Iya, ada close window-nya gitu. Close window, ya. Nah, untuk yang tahun ini tuh nggak perlu kayak terlalu nge-push skill rating di rival. Cuma ya gue tetap mainin aja sih, emang biasa mainin aja. Kalau tahun lalu bener-bener harus 1000 nggak salah deh baru bisa lolos. 1000 baru bisa qualify. At least minimal ada requirement buat qualify itu 1000 skill rating. Iya. 1000 tuh dari divisi 1 bro. Jadi abis divisi 1 lo promosi ke elite. Elite itu lo mulai dari 800 skill rating. Jadi di elite tuh nggak ada checkpoint. Nggak ada checkpoint. Itu skill rating doang. MMR kalau main game lain. MMR doang. Bisa turun? Bisa turun naik. Tapi kalau lo udah di elite, lo nggak bisa turun. Nggak bisa turun ke misalnya skill rating lo, misalnya lo masuk elite nih, lo dijokiin masuk elite. Lo mau kalah sampai skill rating lo 0 di elite juga bisa. Iya. Tapi ya udah mentok tetap di elite yang penting. Tapi kan ada reset reward tiap reset setiap sebulan ya. Sebulan kalau nggak salah. Rewarding tapi bisa. Apa? Elite rewarding. Ya dibilang rewardnya bagus enggak juga sih. Kan baru-baru sekarang sih yang rewardnya oke lah di elite. Iya. Jatuhnya ya founder nyari koin masih bagus. Iya, nyari koin sih buat toko-toko nation kartu lah. Nyari koin. Lu spend nggak tapi FC point? Enggak, samsek. Oh, berarti gue ngambil dari cuma gue doang. Cuma lu berdua doang. Ambisius. Lu berdua doang. Berarti gue emang skill issue. Di setengah. Cuma gue kan ngambil yang ultimate tuh dapat 4.500. Oh ya dapat iya. Terus ya paling awal-awal trading tipis sama paling ini sih apa? Kan ada turnamen dari PlayStation itu dia tuh itu live value di FIFA tuh. Ambil FC point tuh. Poinnya dari situ biasanya. Tapi sekarang udah nggak dapat poin sih ya. Receh. Iya. Ada sih. Ada. Jadi dari aplikasi PS. Dari PS ada turnamen. Ada turnamen. Iya. Jadi lo kalau di EFC nih, lo cari namanya online tournaments. Iya. Jadi itu ada kick off yang lo pakai tim biasa, kayak mau pakai PSG apapun itu sama Ultimate. Ultimate juga ada. Tapi ya dia tuh 500 kalau nggak salah. Iya. Poin, bukan koin. 500 poin paling dapat apa sih? Tapi kalau lu kumpulin itu kan rutin banget. Iya, satu hari itu dia pokoknya setiap 2 jam, per 2 jam. Misalkan kayak kick off biasa tuh jam 1 mulai, jam 3 ada lagi, jam 5, jam 7 sampai tengah malam. Lumayan gitu bisa dapat ya 10.000 lah. Itu lumayan. Cuman di 25 ini sendiri yang udah di-announce, gue paling suka sama duplicate player bisa di store. Nah itu Sangat sangat penting. Itu dia. Itu iya. Penting. Sumpah. Itu penting. Sangat penting. Tapi gue ada khawatirnya juga deh. Gue tuh khawatir kayak itu bakal ngaruh ke harga market nggak sih? Iya. Oh iya. Menurut gue iya. Tapi menurut gue itu logiknya kayak gitu ya. W banget sih udah win banget sih. Karena orang bisa nimbun jadinya. Kalau dulu kan orang terpaksa harus SBC-an atau quick discard lah itulah. Nah kalau sekarang kan orang karena nimbul jadi mungkin harga founder takutnya jadi nggak ada harganya. Iya, orang pada nimbun semua. Benar. Tapi dari situ menurut gue ya plus poinnya ya itu di harganya turun jadi lebih accessible ya, kayak lo bikin SBC kayak sekarang misalnya Modric atau yang baru kan ada Footage Modric. Itu kan bener-bener salah satu kartu yang must have kalau lo quote on quote red atau lo pro. Itu harus ada di tim lo. Benar. Nah, jadi lebih accessible atau lo mau bikin Ronaldinho, SBC-nya Ronaldinho kan bejibun tuh ya. Jumlah squad-nya ya 22 ya? Banyak banget. Banyak banget. Gila tuh capek banget grinding-nya. Gila banget. Nah, makanya dari situ mungkin dengan adanya itu harga market founder-nya juga turun, ya jadi lebih accessible lebih accessible. Tapi malah mungkin juga requirement-nya
tambahin lagi. Iya. Jadi 40 squad gitu ya. Iya, tapi knowing EA ya mungkin. Knowing EA kemungkinan besar begitu. Benar. Biar lo game time-nya tuh di foot tuh lebih lama gitu loh. Cuma at least tahun depan udah nggak ada lagi POTM Mbappe berkali-kali. Benar. Kenapa tuh? Kan udah pindah ke Madrid. Udah pindah ke Madrid. Lebih bersaing dong. Betul. Harusnya lebih bersaing. Gimana sih? Gue ban tuh kalau main season. Gue Sumpah quit. tuh kurang. Iya kalau turnamen offline kayak orang pada pakai Madrid lah. Madrid semua pasti sih. Ya harus di-ban. Di ban lah. No Madrid. Iya bener. Messi, Neymar, Mbappe, iya tuh. Sekarang siapa yang depannya? Mbappe, Vini, Rodrigo, Endrick mungkin. Ngomongin rating. Baru Iya, ada league. Lamine Yamal Ratingnya lebih rendah dari Endrick. Lamine Yamal tuh dijadiin 80, Endrick 82. umurnya tuaan siapa? Tuan Endrick. Endrick tuh 17 nggak sih? Lamine Yamal Dia 17. Sangkatan lah ya. Sangkatan ya. Sangkatan. Beda bulan doang. Beda setahun kali ya? Beda setahun. Baru ulang tahun. Oh iya baru. Tapi Lo nggak diundang sih. Kok gue gak diundang ya? Barca gue ada. Gak diundang ya? Tapi kayak ya tadi ngomongin rating. Gue pernah nemuin kayak contoh siapa ya? Misalnya kayak rating 84, tapi tuh di game tuh rusak banget, kayak susah banget buat Kayak Renato. Iya, kayak Renato Sanchez. Ya itu kan tapi gitu tuh. menurut gue tuh itu zaman dulu Sekarang tuh udah jarang. masih ada deh. Ya, Tetep itu ada. early game gitu loh. Sekarang tuh di Iya. early game di mana dulu gue FIFA 19 pakai gold Varane tuh sampai akhir tahun Iya sih. dan itu orang masih bisa gitu loh main Ferland Mendy gue taruh di back kiri yang gold juga tetap bisa gitu loh ngejar sampai akhir tahun. Kalau sekarang kan nggak bisa ya. Ya sistem rating EA juga agak aneh. Agak aneh. Bukan ada itu ya yang total point sama In-game stats ya. in-game stats, IGS sama TPS ya? Iya, Ya itu sih, matriksnya itu sih. matriksnya tuh di situ. Apalagi kalau orang mah pasti ngeliat pace dulu. Pace Iya, dulu. pace Tapi kan di FC24 ini kan lo pace 90 Kekejar sama Van Dijk gitu yang Ya 78. gara-gara itu mereka juga nambahin ya body type Iya, dan lain-lain itu sih. kan. Soalnya berapa tahun lalu tuh bahkan CB tuh nggak kepake nggak sih? Jadi Iya. orang pakai RB. Orang atau pakai RB dimainin buat nyari pace. Iya, Iya, for soalnya pace. nyari pace. Buat nyari karena pace. belajar dari itu mungkin EA jadi Ya jadi nambahin Iya, prestasi, body betul line. sih. Iya. Ya, Body menurut type. gue lebih balance sih jadi. Iya, Setuju. emang Ya ada setuju sih lengthy, eksplosif Iya. apa dan lain-lain kan. Tapi Enders tetap tuh pakai Iya. Itu lebih gila lagi ya. Bukan RB jadi CB. Tapi lo pakai itu, Za. Apa? Lo pakai itu. Lo Gua- pakai Jose lu di right wing back. Gue nggak buat Jose lu tapi. Oh iya. Itu kan showdown kan. Iya, showdown. Soalnya gue Iya. mikir, kalau gue bikin Jose lu, berarti gue dukung Madrid untuk menang. Oh bener juga. Balik lagi. Masih ini pro player yang Harus masih loyal, iya, masih loyal. ada, masih Loyal, ada loyal loyalty-nya. masih ada. Iya, loyalty-nya tuh masih ada. Tapi chemistry lu turun dong. Iya. Kenapa tuh? Iya, jadi off cam dia. Jadi off cam. cam, jadi 29 atau Iya, cuma pokoknya 30 ya kurang kan. 3 lah intinya. Kurang 3. Tapi gue ngeliat Vergeng tuh dia pakai Jose Lu-nya tuh bisa maju mundur Iya, gitu loh. dibikin Gue nggak tahu overlap gimana ya. Ya caranya. dibikin overlap, Iya, dibikin overlap. ya biar crossing, Iya, udah tinggal lay off. Soalnya dia naruh di Lihat RB, sih. lawannya kan biasanya Haaland, Sorloth, Iya, itu kan iya. naruhnya di kiri kan. Iya. Jadi buat nge-counter Buat itu pakai nge-counter. Iya. Iya sih, Jose lu itu. itu gila sih. Nah buat gue sendiri nih yang pemain career mode. Kalian semua tuh pernah main sih career mode? Enggak gue. Enggak pernah. Gue terakhir main Gua career jarang. mode, lo Gua tau gak jarang. FIFA berapa? FIFA 12. Anjir. Kayaknya lu lebih senior dari gua deh. Karena dia yang jadi bintang nama pro player-nya dia. Ya kok iya. PS3. Enggak, kalau dia kan masalahnya berarti skill issue. Kalau dia kan emang umur paling tua juga dia, jadi mainnya lebih duluan lah. Karena Main dulu gue dua. compare FIFA sama PES, itu gue lebih suka FIFA. Karena gue suka buat yang skill-skill gitu kan nggak jelas. Oh iya. Daripada FIFA, Ya, daripada karena kalau PES tuh PES. menurut gua tuh terlalu realistis nggak sih? Kayak dulu ya. iya. Sekarang 2010 iya. Setelah itu enggak. Sekarang kebalik. Kebalik sekarang sekarang. kebalik. Sekarang Iya, kebalik. sekarang masih- yang lebih sim. Gue masih nonton di PES. enggak, tapi gue Cuma gitu aja. Cuma Kayak gitu, Ronaldo iya. aja. gue tapi ngeliat PES sekarang kayak masih realistis E-football. banget. Iya, e-football. Muka iya deh. Tapi untuk gaming enggak sih. Game-nya tuh berasa Maksud gue secara grafis. Oh. ya grafis emang lebih bagus PES sih. Wah, kemarin In- tuh gue in sempet some nyoba tuh ways. e-football ya sekarang. Iya, e-football. Ya bayangin gue main FIFA kayak menurut gue golin gampang lah. Gue main sama teman gue main e-football 5 game bener-bener 0-0 nggak bisa golin, susah banget. Ya itu karena nggak tahu mekaniknya kan. Gue ngerti mekaniknya beda banget. Mekaniknya beda banget. Beda itu. Beda banget. Yang WE pangkat sekarang.
Wah, yang lagunya Aserehe kan? Di mod ya. Lagunya Wali. Aserehe gue gitu. Klubnya ada Persija Persija. gitu. Tapi ada Persija, ada Nankatsu. Ada Nankatsu itu paling epic sih editan Indonesia tuh. Kalau gue sebenarnya anaknya tuh sebenarnya karir mode banget. Baru belakangan ini terjun ke Ultimate Team gara-gara karir mode tuh menurut gue stagnan kan perkembangannya. Gue tuh sumpah dari divisi League 2 ya. Iya, dari League 2 sampai menang Champions League tuh udah hampir tiap FIFA gue ngelakuin. Terus dari Bundesliga 3. Ya iya loh. Iya lagi jalan. Paling mentok semi pro. Tapi gue berarti enggak Bang Bud, berarti gue tipe orang yang beneran mainin setiap game ya atau lu sim? Jadi jatuhnya lu kayak main FM cuma di FIFA gitu loh. Di simulation gitu loh. Iya, di simulation. Enggak. Awal-awal gitu. Tapi semenjak FIFA 20, gue mainin semua gamenya terus no restart. No restart. Karena bosen kan, jadi gue harus come up with challenge baru. Terus gue sampai bikin skenario sendiri, manajernya siapa. Terus habis itu pemainnya. Berarti lo klub karir ya? Apa yang manajer karir? Iya, klub karir. Klub karir kan? Kayak gue aja nih sekarang, gue tuh lagi main karir pakai Rexham sih. Apa? Jersinya Fajar? Tranmere Rovers. Tranmere Rovers. Gue nge-sign semua pemain Indonesia yang ada, terus yang gue sign cuma pemain Indo sama pemain naturalisasi Indo. Jadi kayak Tiani Reindeers, Ian Madsen gitu-gitu. Brandingnya di situ loh ya? Iya. Karena seru gitu loh bikin simulasi sama kepala lu sendiri. Soalnya dulu gue main karir mode. Gue di FC24 ini malah main yang player karir. Gue pakai Martinelli. Itu berarti ngendalin satu orang doang. Kayak pro club. Iya, ngandelin kayak pro club. Kayak pro club. Terus gue dulu sama Gista tiap pulang kampus selalu main karir mode, main berdua. Terus gara-gara berdua kan lebih susah. Jadi main world class. Terus habis itu Bud, udah gampangan naikin kelar. Cuma di CM tahun ini yang gue jadi, kayaknya nggak jadi boykot deh. Kenapa? Soalnya karir mode kayaknya ada improvement. Pertama, match intro balik. Ya. Itu dibutuhkan tuh sebenarnya. Itu kan essence lo main karir mode lo mau ngeliat juga tuh walk in. Walaupun emang cinematic intronya itu bagus, tapi tetap harus ada walk in. Harus ada. Betul. Dipisahin gitu. Betul. Terus Youth Academy sekarang ada 160 negara sampai Gini, Fiji, Indonesia juga pasti ada kan. Terus udah mulai kayak FM. Jadi kalau dulu kan pemain sampai hijau, maksimal kan, moral. Sekarang tuh udah nggak bisa, udah jadi complacent gitu. Maksudnya tuh complacent kalau di FM tuh terlalu pede. Pedean. Kayak waktu dulu John nendang penalti. Iya bener tuh. Yang Subasa kan, tendangannya Subasa gitu kan, telang. Iya, jadi sekarang harus di tengah-tengah. Di tengah, iya. Sama rumornya ada Fabrizio Romano. Itu buat transfer. Tapi buat sosial media aja kan, ada di... Nah, itu kayaknya si gimmick doang sih. Gimmick doang kan? Mungkin ya, tapi kan EA juga kan dari dulu karir mode-nya kan ada yang news aja. Kan. Tapi sekarang tuh pakai gimmick ya. Dia, Fabrizio buat, menurut gua ya naikin value. Iya, naikin value juga kan pasti. Aja sih. Oh, sama itu. Sekarang lu, walaupun sebenarnya nggak penting ya, kayaknya nggak akan gua pakai juga. Lu bisa pakai legend di karir mode. Oh iya, bangsa ada kayak David Beckham. Iya, icon. Oh bisa gitu. Iya, tapi kayaknya cuma itu deh. Ronaldo, Beckham, sama Zidane. Cuma 3 itu doang sih yang di highlight ya. Dilihat dari itu ya. R9. Ronaldo Wati. Nggak ada. Enggak, masalahnya Gary tuh nggak dapet Ronaldo Wati, bukan nggak dapet, emang dia nggak tahu. Ya tahu lah. Oh gua. Ronaldo Wati. Orang gue nonton kok. Tahu lah orang gue nonton. Oh tahu. Gila. Sorry ya. Ngomongin icon. Ini ada icon baru nih. Nih, icon baru di Foot tahun depan. Bill udah ada. Confirm. Udah ada. Udah pensiun. Confirm. Oke. Udah. Jadi pemain sekarang golf jadi dia. pemain golf. Oh iya, berbisnis. Di yang confirm tuh Bill. Buffon juga ya? Buffon juga ya. Karena kan dia di cover kan. Cover sama Bellingham. Sama Hazard ya, Gir? Wah, kok Hazard masih rumor nggak sih? Hazard katanya tuh rumornya tuh jadi hero. Hero card. Iya. Adriano pun jadi hero katanya rumornya. Wah, GG si Adriano sih. Maradona juga balik lagi ya. Maradona balik. Dia tuh keluarganya kan yang ngomongin. Iya. Licensing sama keluarganya. Licensing sama keluarga. Cuma Adriano, aduh,
Kalau misalnya bisa di-utilize kayak di WE. Waduh, 99 semua tuh. Gila. Adriano. Jadi ada orang random nih lagi jalan ke pasar di Brazil, ada Adriano beneran di pasar. Dia bikin TikTok. Enggak, cuma ya udah cuma Bukan dia. jadi ada orang jadi orang random tuh lagi ibarat kata kayak daily vlog lah, kayak cuma ngerekam aja gitu loh. Terus tiba-tiba ada Adriano di pasar. Belanja. Kagak. Lagi iya. Gue taunya Balotelli. Lagi mabok. Kalau tadi mau mabok mulu, mabok, lempar petasan. Jing tuh lempar petasan di dalam locker room gila sih tapi. Bengal. Ngomongin hero sama icon. Masing-masing. Top 3 deh. Heroes card. Icon card. Periode kapan nih FC24? Tahun ini. Oh, R9 sih pasti kalau icon. R9 sih gua. Masih nomor 1 R9. Terus apa lagi? Zidane. Gua enggak suka Zidane gua gua agak mixed feeling sih soalnya kadang bisa diutilize dengan baik tapi kadang jadi ya udah ada aja gitu. Iya, banyak yang nggak cocok sama Zidane. Kalau gua cocok sama Zidane sih di CM sih. Bisa di midfield ya. Buat box to box gitu. Buat box to box, buat defend oke juga, buat intercept. Kan dia kan ini intercept yang Kyle gitu kan. Itu berguna banget. Itu gua suka banget sama. Kalau back siapa ya? Heroes. Cafu. Kalau Heroes striker Ginola gue. Oh udah iya Ginola sih itu OP banget. Back siapa ya back? Oh gue ini Carlos Alberto. Sampai sekarang gue pakai. Oh iya gue juga dapet. Carlos Alberto. Yang birthday. Bukan. Enggak. Yang klasik yang awal. Iya. Yang klasik. Oh iya, yang pertama. Sampai sekarang. Soalnya dia ininya anticipate kan. Yang Iya, yang dia dobrak siapa aja tuh iya. menang gokil. Anticipate Sampai sekarang. pas. Iya. Gue lebih suka Cafu sih. Gue lagi. Oh Cafu ya. Tapi Carlos Alberto di CB kan lo mainnya? Di CB. Iya, sama CB. CB. Dia mainnya RB. Iya, mainnya RB, tapi bisa jadi CB. Dari CB. Itu Carlos Alberto tuh. The best. Kalau gue awal tahun Eusebio sih. Eusebio yang SBC. Itu juga OP sih. Kalau yang buat sticky-sticky ya, buat yang gocek-gocek tuh gua JJ Okocha sih. Hero ya? Iya, Hero. Tahun lalu tuh gue dapet tuh yang pas Okocha. dari pack dari Ultimate kan dapet Hero. Yang fotonya rambutnya Iya, pendek. foto rambut pendek. Okocha. Kalau tahun lalu sih paling OP itu Owairan. Oh ya Allah. Owairan ya. Tahun lalu. Rusak itu, kartu rusak. PC 99. Iya, rusak. Iya. Itu rusak Nggak bisa Owairan. Tapi sekarang udah nggak kepake sama sekali. Udah Iya, nggak. sekarang udah Metanya udah udah berubah. beda. Iya. Tapi kalau sekarang paling siapa? Mata banget dia lari nih. Lari Gua cuma- bisa mental juga. Iya, jadi gue cuma nge-bridge, Iya, nge-bridge lari, nge-bridge, lari, udah boom. nge-bridge lari. Gue boom. ngerasa juga kontrolnya dribble-dribblenya menurut gue biasa aja cuma Iya, kenceng cuma banget. lari Kenceng banget, aja, kenceng iya, banget. lari Rusak aja. itu kartu. Tapi kalau icon paling favorit gue siapa ya berarti? Maldini udah pasti. Maldini loh ya. Van der Sar sih paling. Van der Sar, iya. Iya. Kalau nggak Michael yang baru. Michael baru tuh. Michael baru gue juga nggak ngerti tuh diapain tuh. Nggak, Yasin. Enak banget. Gue Yasin. Enak banget. Yasin Yasin jadi CB. Iya, Yasin yang center back. Iya, jadi CB. Itu paling aneh. Masih pakai topinya itu. Iya, kan. pakai topi. Honorable mention gue satu icon cewek yang SBC juga pas Totti. Sawah. Sawah sih. Awal-awal tuh Sawah. gue The best. cari sawah. The best. Itu the masih best. gue pakai sampai hari ini karena gue bokeh di foot. Itu TOTY ya? TOT. TT. Tim Padahal dia. dia badannya kecil. Kecil. Badannya kecil. Cuma badak banget. Bener-bener definisi badak. Sama kayak modelnya kayak Claudia Pina. Gue pokoknya dulu secondary-nya Iya. karena Iya, nggak dapet si sawah, gue pakai Claudia Pina. Wah, itu tuh the best banget sawah, the best tuh. Awal gue mikir ini sawah. Siapa? Main mana, siapa Main Jepang, gitu. iya. Oh, gua nggak Gue juga. pasti Gua juga nggak dipinjemin tahu. dulu kan loan gitu Iya, kan. nyoba Iya. loan. Loan. gitu kan, anjir. Bagus banget Iya. sawah. Wah, gila. Gue ngeremehin kan kecil, terus kayak statsnya gue nggak tahu nih siapa nih. Iya. Anjir kok tengah gue yang menurut gue udah bagus masih kalah Masih gitu, kalah, duel bener. segala macem. Padahal anti meta banget kan? Bener. Anti meta. Di meta Sebenarnya sekarang iya, di aerial, meta sekarang badan yang gede, aerial segala plus. gitu. Iya, betul. Dia bisa bertahan untuk dipakai yang lumayan lama. Sawah tuh setelah TOTY ada kartu baru lagi? Nggak ada. Nggak ada. Gue nggak Akhir ada. promonya itu. Iya, nggak ada. Promonya itu. Masih Ini di TOT. Squad terakhir gue nih, yang latestnya masih TOTY doang, Sawah sama Alisson. Sawah. Maldini, Alberto, Cruyff, Thunderstruck. Lu Sama sekarang lu apa namanya? Player lu apa main di foot formasi lu berapa? Lu pakai 5 formasi berarti, Za? 4 kalau misalnya di foot kan yang gue pakai Ultra, attacking, defense. Oh, lo setiap ini beda-beda ya? Yang tengah tuh cuma buat chemistry doang. Buat chemistry. Iya. Jadi paling gue pakai 4 gitu sih. Iya, gue pakai 4. Enggak, gue nggak percaya pasti Arza tiga-tiganya tuh 4-3-2. Nggak mungkin yang lain. Gue tetap Gua enggak sih.
ini 5 back. Secondary. Iya. Secondary itu 5 back. Tahun ini kan yang buat di FC Pro kan Ya nggak boleh. Nggak boleh makan 3 back atau 5 back. Benar. Kalau substitution tuh ngaruh ke chemistry awal Enggak. Yang penting udah ngunci di yang Di awal awal. tuh 3-3, ya udah. Jadi lu mau sekedar chemistry doang nih pakai kartu gold, yang penting nge-link, terus lu langsung ganti juga Boleh. bisa. Balance-nya gue pakai 4-3-3, yang attack-nya 4-3-2-1. Terus yang kalau menurut ultra attacking gue 3-4-2-1. 4-3-2-1 katanya mau dihapus. Iya. Itu emang meta banget sih. Sedih banget. Iya. Itu meta banget soalnya. 4-3-2-1 tuh yang 2 CF kan? Iya, 2 Ya, CF, 2 1 CF, striker, 1 3 ST. CM. Iya, 1 Iya, ST, iya. 2 CF, 3 Biasanya CM. Di tweaknya tuh pas defense jadi 4-4-2. biar balance. 1 comeback. Betul. Iya. Menurut gue tetap perlu ini sih secondary Ya. formation. Jadi pertama tuh menurut gue yang balance, yang lu pas kick off tuh lu make. Iya. Kalau gue 4-3-2-1. Iya. Terus biasanya secondary position itu formation itu buat kalau misalnya lu buntu banget sama formasi balance lu. Iya. Gua kemarin tuh make formasi 4-4-1-1 itu dipakai sama Pro Jerman kalau nggak salah. Dia juara Bundesliga namanya Johnny. Itu dia yang nyiptain Itu yang nyiptain nyiptain formasi 4-4-1 jadi OP itu menurut gua lihat dia. kok di Twitter. Terus buat ultra attacking gue pakai 4-2-2 terus dibikin constant pressure karena itu formasi yang benar-benar lu lagi ketinggalan nih misalnya waktu udah sisa dikit lu all or nothing gitu, jadi lu bener-bener full press. Satu lagi formasi yang ultra defensif itu gue pakai 5 back. Cuma kalau misalnya gue pas di FC Pro itu kan nggak boleh kan. Cuma kalau buat WL doang mah nggak apa-apa kan. FC Pro nggak boleh. FC Pro nggak boleh main 5 back atau 3 back gitu. Nggak boleh. 3 back atau 5 back. Itu rules baru tahun ini. Soalnya tahun lalu tuh beneran di abuse di 3 back. Semua orang tuh main 3-4-2-1 Bayangin formasi balance-nya mereka pakai 5 back itu langsung dari awal. Langsung dari awal. Nggak bisa ngapain lu nanti nggak bisa. Nggak bisa, lu nggak bisa ngapain lawan kayak gitu-gitu tuh. Dan semua pro make itu. Makanya tahun ini di ban. Di ban. Coba Za, squad lu Za. Kiper apa striker? Gue sebenarnya squad gue nggak yang terlalu mewah sih dibanding kalau teman-teman yang pada nge-cash lah istilahnya. Kalau nanti ditampilin di sini Dor ya. Ntar minta Arza buat SS-nya. Ntar kita tunjukin satu-satu. Wah untung tadi udah gue eksibisi dulu. Biar nggak jelek-jelek banget ya. Gue baru buat semalam Sorlot. Baru keluar. Iya, gue juga baru buat Sorlot. Itu footage, itu kartu broken banget semenjak yang TOTS. TOTS, iya betul. TOTS dia. Padahal murah. Iya. Cuma itu meta banget, soalnya ada aerial plus, terus kenceng, bener-bener. Ya, lu bawa dia lurus doang tuh. Chipman Haaland lah. Chipnya Haaland. Terus gue ada Vini juga, dapat Vini waktu itu. Terus Weghorst juga, Weghorst juga gede banget itu. Gede banget. Weghorst. Terus kanan gue masih salah doang sih Make finesse doang. Tengah gue ngerjain yang objektif yang Enzo yang 12 win pakai apa tuh gue lupa. Iya Argentina ya. Iya. Yang pakai Argen atau apa gitu. Iya. Pokoknya itu terus tengah satu lagi Valverde. Yang team of the season tapi belum baru ya. Power shot. Terus RB gue dapat Frimpong. CB gue baru buat Rudiger tadi. Rudiger sama masih Van de Ven sih sekedar buat ngeling. Kiri Grimaldo, kiper Schmeichel yang baru kan. Yang baru enak gila. Paham. Gitu sih, nggak yang mewah-mewah banget ya dibanding orang-orang yang penting skillnya lah ya. Tapi jatuhnya nggak rat-rat banget ya squadnya. Paling rate-nya di Sorlot. Di attack-nya. Sorlot sama Weghorst sih. Sama harusnya CB menurut gue yang gede sama aerial, cuma Rudiger doang kan ada aerial kan. Van de Ven gede doang, nggak ada aerialnya tadi. Lalu Dik? Gua kiper itu Van der Sar. Terus back gua Carlos Alberto. FDSTOT ya? Apa? FDSTOT ya? Thunderstruck. Itu terus Carlos Alberto yang klasik, terus Van Dijk yang gold. Terus kiri gua Chilwell. Chilwell. Bukan. yang hitam. Kayaknya gue dapet dari SBC atau dari mana gue lupa deh. Terus kanan gue siapa ya? Baru RB gue tuh James. Gue masih pakai James. Yang ungu ya? Yang ungu. Itu enak juga tuh. Terus tengah gue CM gue Zidane yang 96. Terus kiri gue Roy Keane. CM gue lagi siapa ya? Bukan Valverde, siapa ya CM gue? Cewek. Pina. Roy Keane enak. Enak buat defend bareng sama Zidane. Soalnya badannya gede juga kan. Gue kurang dia suka. anticipate.
Emang dia gede ya? Gede, jatuhnya lumayan gede. Terus ya lebih ke clunky gua. Iya, clunky. Iya. Pina, kanan gue McManaman 96. Heroes ya? Heroes. Iya, Terus striker gua JJ Okocha, kalau enggak Crespo. Sama kiri gua si siapa namanya? Pemain Spanyol? Oyarzabal. Oyarzabal 97. 96. Yang baru SBC. Iya, SBC. Iya. Udah abuse aja tuh finish. Mau lu dulu apa gua dulu? Dulu deh. Punya gua Gue squadnya jadul tapi. punya gua nih objektif semua nih. Nggak bercanda gua. Kiper gua SBC, Dibu Martinez. Oke. Itu Fem- Euro. Yang Copa. Copa. Right back gua masih ini promo Alex apa Scott. ya? Jadi Ini ganti kayaknya Jet. UCL Alex UCL Scott. biasa itu. Iya, UCL Alex Scott. Yang Oh, cewek. Scott. Ya. Nah, ini mau gue kerjain yang objektifnya nih. Ah. Yang ada di season. Center back gue dua-duanya Evo. Satu Saliba, satu SBC. Klub Icon. Siapa? Licha Martinez. Oh, emang dia. Baru Bodo kan ya, amat. SBC-nya ya? Iya, bodo amat mau gue di Aneh. mau gue diinin pakai Aerial Plus bodo amat. Gue pakai nih orang. Aneh. Gue pakai nih orang. Segini pendek jadi ya? Ini iya makanya pendek ya? segini. Tingginya berapa sih? Enggak. Tingginya tuh 59. 59. Tapi ke 59. tapi ke cover sama back sama center Sama back. Sama Satu center back lagi. satu lagi. Iya, yang Itu gue harus ngomong bagus. jujur. Nomor Pemain bagus. Arsenal yang bagus dia doang. Ini. Declan enggak? Ini. Declan ya oke lah. Declan pretty good lah. Left back gue buat sekarang masih Grimaldo. Ivo. Grimaldo, iya. Ivo juga. Oh, bukan yang TOTS berarti Bukan. ya? Oh, Evo sih. CM gue itu yang Rijkaard CM yang Foot Birthday atau apa gitu. Tapi ada Ivo baru, dapat Aerial Plus. Oh, Jadi gue pakai. 90 ya? Iya. Em, CM satu lagi Sawa, terus CAM gue sekarang player of the team gue Paulo Futre yang Wah, baru, Futre sih. Futis yang baru. Itu enak nggak? Enak. Jadi kan kita Cam pakai ya dia? 4-3-2-1 Iya, Za. 4-2-1. Jadi attacking CM yang cutback, yang Oh. comeback. Oh, Itu ada itu juga kan playstyle plus yang Iya, technical. Technical. Plus. Iya, iya. Tahan Ini yang satu. ini beneran playstyle dia tuh semuanya menurut gue cocok. Dia punya quick step, dia punya technical, dia punya press proven, punya incisive. Wah, itu butuh Beneran banget press proven. beneran jadi attacking Dia CM 5 star terenak. ya? 5-4. Oh, 5-4. Oke. 5-4. Work rate-nya apa? Haha. Work rate-nya high. Oh, itu the best deh. Terus dia punya intercept basic. Jadi AI defending-nya bagus. Bagus, iya. Start defense-nya berapa sih dia? Dia Tapi dia tuh lebih kecam 85, iya. Kecam kan? Oh, lumayan bisa defend. 85 berarti bisa ya? defend. jadi Beneran defend. attacking CM, Iya. Za. Cukup Di lah, 4-3-2-1. cukup. Right wing gue, Winter Wildcat Garinca, yang gue kesel banget sejujurnya. Kenapa tuh? Gue nggak ngerti. Nih orang tuh mirip-mirip Werner kalau in real life sama Martial. Dribbling jago, passing bisa, lari kenceng. Shooting Di nggak depan bisa. gawangnya tuh jelek banget. Animasi syutingnya tuh jelek. Beneran kayak Aldi kalau nembak kalau main di TNT. Sumpah, nggak bisa nembak. Gue nggak ngerti. Oh, Mirip-mirip gak sih sebenarnya? Mirip-mirip ya, tapi kan Kenceng doang Jarzinho, ya. tapi Masih Jarzinho shooting. finishingnya jauh lebih Iya, bagus. bagus. Gua nggak ngerti nih di EA nge-quote Garinca tuh gimana? Maksudnya kan emang kaki dia tuh tinggi sebelah kan Oh, Garinca. iya. Mungkin gara-gara itu jadi nggak ada balance kalau nembak atau gimana gua nggak ngerti. Oh, bisa jadi sih. Striker gua itu tadi Sorloth. Sorloth. Mau nggak Baru mau. buat ya? Iya, tadinya gua pakai Ivo Dybala, Winter Wildcard. Ada Ivo baru gua pakai. Left wing gua objektif. Adeyemi. Adeyemi. Iya. Mau nggak mau gue pakai daripada gue pakai ini Bener sih. Hero Jokol. Iya. Jadi itu tim gue. Lo But? Nih, ini karena gua memboikot EA dari bulan Januari ya. Jadi squad gua belum ada yang Baru latih deh. playstyle plus 4 gua belum ada. Baru yang 2 aja cuma Sawa doang. Nih, kiper Alisson Theoteie. Yang nggak berasa enak sama sekali. Bek kanannya Laudrup Winter Wildcard. Kalau drop. Terus bek tengahnya Alberto Maldini. Kirinya siapa nih namanya? Pastor. Pastor. Terus tiganya Kunde, Sawa, sama flashback Bruno Fernandes. Terus depannya Berba sama Cruyff di duanya. Satunya ada Armstrong. Oh, ada Armstrong. Masih jadul bukan? Jadul banget loh. Update tau. Saya sekali cobain deh. Promo terbaru berarti apa tuh? Promo paling barunya apa? Terakhir yang paling baru? Open pack tuh Paling Terakhir baru nih apa? Iya nih? itu Berba yang Berba. Golazo Berba Hero. terus Golazo. Iya. Iya. Udah. Masih jadul banget. Jadul banget. Boykot EA guys. Tapi FC 25 udah pre-order lagi. Enggak. Enggak. Tapi kayaknya masih akan considering sih. Ini buat nutup. FIFA atau UFC GOAT menurut kalian? GOAT.
Best FIFA/EAFC lah. Ya, technically masih FIFA lah, kita panggilnya FIFA aja lah. FIFA aja ya. Best FIFA ya lo mau sentimental, lo mau objektif. Kalau misalnya buat Arza, di 1 tahun itu lo menang banyak, silakan lo taro. Gue kan pertama kali main FIFA 18 ya. Itu yang kayak mungkin sebelumnya gue sering main di rumah temen gitu-gitu. Cuma gue pertama kali main FIFA 18. Jadi mungkin yang memorable buat gue FIFA 18 itu sih kayak pertama kali gue beli gamenya, gue main. Tapi di situ gue belum pernah juara turnamen, cuma sekali mentok-mentok juara 3. Nah, menurut gue itu yang jadi jembatan gue sampai sekarang tuh FIFA 18 sih. FIFA 18. Walaupun gue belum main foot ya waktu itu ya. FIFA 18 tuh Royce 17 Bukan, ya Royce. 18 tuh CR Juve ya? Iya. Lu Dik? Gue FIFA 12 ya. Ibaratnya lu sebelum main game Tua nih. banget anjing jawabannya. Lu sebelum main game, lu bisa latihan net nendang dulu. Itu yang gue butuhin. Seru tuh ya. Itu. Orang lama tuh pasti lo tahu tuh. Lo di Brazil dulu gitu. Iya. Rasanya di Brazil tendang-tendang dulu tuh. Itu yang dibutuhin sebelum main FIFA tuh itu. Yang gue butuh ya, misalnya kayak nanti FC 26 tuh ada lah. Lo free moment buat gocek-gocek tendang-tendang. Pemanasan aja. Gitu. Itu sih yang gue butuhin. Yang memorable buat gue. Lu apa gue dulu? Gue dulu. Ya udah, boleh. Gue sebenarnya ada 2 dengan 2 alasan yang sama tapi berbeda. Apa tuh? Dua-duanya karena sentimen. Yang pertama tuh FIFA 11. FIFA 11 itu karena memori waktu SMP SMA masih sering ngumpul bareng, terus bikin turnamen bareng. Itu di FIFA 11 terus yang masih ada training ground-nya juga. Itu brings back the memory banget sama FIFA 20 waktu pandemi. Karena itu pertama kalinya. Oh iya bener tuh. Rooney kan? Iya, Rooney sama Rooney Wilshere kan? Kakak nggak sih? Kakak ya? Iya. Nah itu tuh. Best 3. FIFA 20 karena sama sentimennya karena main bareng sama teman-teman, tapi bedanya di core memorinya di Pro Club ya, core memorinya online-nya ya. Online-nya pertama kali seru sampai pagi main bareng tuh. Itu tuh. Benar. Jawaban gue berarti boleh 2 juga. Boleh. Gue FIFA 18. Karena pertama, dua-duanya tuh sebenarnya gara-gara Pro Club. Pertama FIFA 18 itu gue tuh sebenarnya main Pro Cup sama teman-teman gue tuh dari FIFA 17, 16 tuh udah main. Cuma di FIFA 18 tuh pertama kali kita ke divisi 1. Zero lose. Enggak. Jadi itu justru ceritanya. Momen-momen Dodo. Ya lo juga Aldi juga kenal. Arza mungkin enggak, soalnya udah enggak ada Dodo pas lo main Dodo nge-stream tiap hari. Tiap malam kita main tuh di stream. Ada momen-momen gua miss depan gawang, semua ada. Pokoknya itu semua kerekam dan semua ada memori-memorinya. Itu tuh beneran gua tuh kelas SMA kelas 1. Kita main jam 3 pagi. Terus gua ada ujian next day-nya, bodo amat, main sampai jam 3 pagi. Pas lah ya, nggak ada pikiran apa-apa Iya, nggak ada pikiran apa-apa, udah cuma pulang main. Kedua, ya biasness-nya gara-gara main Apex Football di FIFA 22 sama 23. Lebih ke 23, karena prime-nya Apex Football di 23. Ya, menang banyak sih. Lumayan lah. Ya, tapi dibuild-nya dari 22 akhir. Dibuild dari 22 akhir. Terus jadi di 23. Dan di 23 di-stopin 2 kali di Lines. Betul. Sedih sih itu. Apa tapi Lines? ya, Ya, ada turnamen namanya Lines, nama Lines. liga. Dulu ada turnamen offline ya kalau Pro Club ya? Ada. Banyak TV gitu. Iya, Iya, 22 22 PS. Wah, itu Iya, seru banget sih. 22 PS. 22 PS. Itu tuh kalau nggak salah gue tanya ownernya APX namanya Rama, dia tuh udah main dari FIFA 15 Pro Cup kompetitif tuh udah sama kakaknya. Rezi tuh ade atau kakak ya? Rama itu Rama kakaknya kan. Rama sama Rezi ini 2 kakak ade tuh yang ownernya APX. Nah, mereka tuh bilang kayak gue sama teman-teman gue tuh nanya, pernah nggak sih ada offline event tuh, ada nggak? Dia bilang tuh dulu ada di Bekasi sekali. Itu pun sebelum sekali. pandemi ya berarti ya? Iya, sebelum pandemi tuh. Rekod, Tapi itu tuh bukan FIFA 18 atau 20 tuh bener-bener lama, udah lama. Namanya apa? Merdeka Cup bukan ya? Iya, kayaknya Merdeka waktu Cup itu Merdeka udah- Cup. gue pernah dengar. Iya, Merdeka Merdeka Cup. Cup. Iya, itu Merdeka Cup-nya tuh waktu itu offline sekali. Nggak kebayang sih itu euforianya. Kita main online-nya rasanya kayak Iya. kalau udah Iya, gol tuh pasti udah senang bener, gitu iya, kan. iya. Gimana kalau lagi offline Kalau offline ngeliat ada langsung kelihatan teman-temannya orang dan kan. Wah. lain-lain.
itu kayak harus diadain lagi. Bener sih. Kalau dia nyabun ya. Kalau nyabun langsung. Kalau yang nyabun langsung cari orangnya. Soalnya ini anak-anak Apex nih rata-rata yang udah yang agent Apex nih rata-rata toxic semua nih guys. Kebetulan. Jangan ya guys, jangan toxic online ya guys. Tapi itu nggak sih serunya Iya betul. Kebetulan Lu nggak drama main Rocket tuh nggak seru. Iya. Pasti ada drama-drama. Ada dikit lah, tipis-tipis. Penyedapnya lah. Tipis-tipis. Pasti dibutuhin lah kayak gitu. Ya kayak pergang lah ya. Iya, kayak pergeng lah. Iya. Tapi dia nyebelin banget sih. Ngedengerin cerita mereka tuh berawal dari komunitas Pro Club masing-masing yang beda dan nunjukin kayak cerita tadi ada kompetisi offline apa. Menurut gue tuh harus banget Menpora lah atau apa ngerangkul komunitas-komunitas Pro Club lebih jauh sih. Betul banget sih. Betul. Pro Clubs bisa diadain di PON tuh bisa jadi satu achievement banget buat komunitas FIFA Indonesia sih. Betul. Dan ngomongin komunitas, kita kan walaupun dari Pro Clubs itu komunitas beda-beda, tapi kita tuh tergabung dalam satu komunitas TNT FC kan. Nah, TNT FC ini baru aja mau ngeluarin jersey baru yang akan kolaborasi sama Olah Plastik dan Tokotai. Jadi kita ini mau bikin campaign launching jersey yang disatuin sama recycling plastik. Nah, jadi buat next-nya, kalian tungguin aja dari TNT FC bakal ngeluarin jersey kayak gimana. Oke, thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan follow mereka juga di IG masing-masing sebagai pro player. Kalau Aldi ada PSN-nya di atas. Kalau Arsa mungkin jangan. Arsa jangan. Thank you guys yang semua udah nonton. See you on the next episode. Thank you. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Malah UFC-nya nggak ada ya? Iya. Ini sama Messi yang ini nih, VR Connect. Ini gokil Dua. Sumpah. Gue 15 dah. Nggak ada 18 Ini ya. Messi mau. Enggak. Jadi gitu. Alergi. Masih kamar itu.